Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurangnya asupan gizi jangka panjang dan penyakit infeksi yang berulang sehingga tinggi badan anak lebih rendah dari usianya. Antisipasi cegah stunting dengan cara minum tablet tambah darah 1 minggu sekali pada remaja putri. Lakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin di puskesmas. Selama masa kehamilan, rutin periksa, hindari asap rokok, dan penuhi nutrisi yang baik. Inisiasi menyusu dini setelah melahirkan dan berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. Pemberian makan pada bayi dan anak secara benar, lengkapi imunisasi dasar pada bayi, lakukan pantauan perkembangan balita secara teratur di posyandu atau puskesmas. Gunakan air bersih dan sanitasi yang sehat. Mari jaga dan sayangi anak kita, bersama kita cegah stunting. Anak sehat, keluarga bahagia. Dipersembahkan oleh DP2KB P3A Kabupaten Kediri. 105,7 Radio Andika. Teman-teman Publik Interaktif hari ini bersama DP2KB P3A Kabupaten Kediri dengan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir di studio kami Dr. Sofyan Rizalanda, MKes Perencana Ahli Muda Pembina KB dan KR Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak. Saya bilang selamat pagi itu karena biar semangat pagi terus walaupun sudah siang jam 11, Dok. Iya. Iya, Dok. Hari ini kita punya tema yang sangat istimewa, KB Pasca Persalinan menuju Indonesia bebas stunting. Tapi sebelumnya saya ingin tahu lebih banyak nih, Dr. Sofyan. Di Kediri ini seperti apa nih kondisinya? Cuaca panas, orang-orangnya seperti apa, Dok? Terus datang ke Radio Andika bagaimana? Iya. Ya, baik, Pak. Jadi memang KB Pasca Persalinan ini mungkin jarang bisa terdengar di masyarakat ya. Oleh karena memang setelah ibu itu bersalin, sebagian besar dari hasil studi pendahuluan yang pernah kami lakukan, mereka masih enggan untuk ber-KB karena banyak hal ya, karena masih sakit, kemudian masih repot dan lain sebagainya. Padahal memang yang harus kita ketahui, apabila ibu ini tidak segera ber-KB, dia ada kemungkinan untuk hamil lagi. Nah, hamil dengan jarak yang begitu dekat itu merupakan salah satu sumber terjadinya kematian ibu. Maka penting sekali memang berbicara tentang KB Pasca Persalinan gitu. Baik. Sebagai salah satu latar belakangnya juga ya, Dok ya. Terutama kalau hal ini tertinggi itu pada kelompok mereka siapa itu, Dok? Ya, memang kalau kita bicara KB Pasca Persalinan, kita juga harus menyertakan apa yang namanya unmet need ya, Mbak. Itu adalah kelompok masyarakat yang ingin untuk ber-KB atau ada kebutuhan ke sana tapi dia tidak bisa terlayani. Ya, itu. Jadi salah satu sumbernya itu memang berasal dari ibu-ibu pasca persalinan. Nah, nifas gitu maksudnya. Nifas, ya. Jadi ibu pasca salin, ibu nifas itu ketika ditanya, ibu ingin punya anak lagi setelah ini, hampir semuanya pasti menjawab tidak. Ya. Tapi ketika ditanya berikutnya, terus supaya Anda hamil lagi, ibu pakai KB apa? Nggak pakai. Nah, itu unmet sudah itu. Oh, itu sudah termasuk golongan itu. Iya. Itu. Karena banyak alasan tadi, masih capek, masih sakit, masih atau nggak tahu apa gitu, Dok ya. Iya. Baik. Terus termasuk itu tadi. Nah, ini kebanyakan mereka di mana, Dok? Ibu-ibu yang di mana saja ini? Di kota, di apa? Perdesaan atau bagaimana gitu? Ya, kalau melihat sebarannya ini sebetulnya hampir merata, ya, Mbak ya. Jadi tidak hanya di kota yang mungkin kita beranggapan ibunya sudah well educated begitu ya, tapi juga ternyata di beberapa tempat, misalnya di kota, di wilayah yang kumuh perkotaan, kemudian wilayah yang akses kesehatannya sulit untuk yang di desa ya, itu juga masih banyak dijumpai unmet need ini yang juga kaitannya dengan tidak serta dengan KB persalinan, pasca persalinan, seperti itu. Ya, ini luar biasa, kerja keras pastinya nanti teman-teman. Iya. Teman-teman petugas. Baik, Anda sekarang tengah bersama Dr. Sofyan Rizalanda, teman-teman, perencana ahli muda, pembina program KB dan KR Provinsi Jatim. Anda boleh bertanya loh, barangkali juga pasca melahirkan
ada yang ingin ditanyakan, saya harus bagaimana? Apalagi kalau ibu-ibu muda yang baru saja melahirkan punya anak satu gitu ya, Dok. Ya, Wah, betul. ini pasti penting ini. Kalau yang sudah punya anak sekian kayaknya sudah mulai hafal. Saya harus KB atau mungkin tidak? Harus ya, Dok ya, harus Iya, KB. Iya. Ini kalau dari studi-studi pendahuluan, Dok, mungkin ada angka-angka yang perlu kita catat di KB pasca persalinan itu, Dok. Ya, baik. Jadi di 2019 yang lalu kami melakukan semacam survei kecil begitu, Mbak ya, pada 200 ibu pasca persalinan ya. Waktu itu kami tanya apakah mendapatkan informasi tentang KB pasca persalinan. Hanya sekitar mungkin nggak sampai 4% itu. Kecil sekali, Dok. Ya, kecil itu. sekali ya. Jadi informasi KB pasca persalinan ini yang saya tanyakan dalam definisi yang lengkap. Artinya mulai dia dari pemeriksaan kehamilan yang pertama, ANC, itu sudah ada informasi itu. Sampai kemudian pada saat dia selesai persalinan. Nah, rata-rata mereka dapat informasinya menjelang persalinan atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali, sehingga pulang dari vaskes dia tidak ber-KB. Yaitu itu cukup rendah ya kalau untuk di Indonesia ya. Jadi studi berikutnya dari 10 orang itu yang pakai KB pada saat dia pulang dari vaskes hanya 1. Jadi 9 tidak KB. Nah, kalau sudah tidak KB di rumah, wis kembali lagi ke vaskes untuk KB itu biasanya sulit mereka. Aras-arasan. Aras-arasan. Mungkin Gitu. terbayang kalau KB itu kan macam-macam pilihannya. Ya, ya. Ada yang IUD atau Ya, apa begitu. betul, Aduh, betul. nanti anu lagi, ini lagi. Tapi mungkin Ya. ada juga, Dok, yang Ya. KB katanya nifas itu bisa untuk KB. Bener nggak sih? Ya. Oh iya. Jadi oleh karena itulah menyambung dengan fakta tadi yang kita jumpai di studi pendahuluan itu, kita harus punya strategi gimana supaya ibu-ibu ini mendapatkan perlindungan yang lebih awal. Ya. Nah, maka dari itulah KB pasca persalinan salah satu definisinya adalah KB yang digunakan segera setelah persalinan. Jadi dalam 10 menit sampai 48 jam setelah melahirkan. Persalinan itu. Iya. Jadi nggak menunggu sampai 1 bulan dulu, 2 bulan dulu, enggak, Dok? Enggak, kalau dari definisi memang bisa setelah 48 jam ini enggak boleh dipasang KB dulu. Jadi nunggu sampai 4 minggu atau 42 hari yang orang bilang itu selapan kan begitu. Nah, kalau kita nunggu ya itu tadi, Mbak. Wis banyak enggak ikutnya daripada ikut. Banyak Gitu. alasannya, Dok. Iya, begitu. Iya, soalnya masa saya dulu gitu ya, mungkin ya zaman-zaman dulu memang belum ada informasi KB pasca persalinan. Iya. Akhirnya nifas itu dikatakan sebagai KB, tanda kutip. Katanya kalau orang nifas itu udah jaminan nggak bisa hamil Bisa gitu hamil. kan. Oh, iya. Nah, makanya itu. Nah, sekarang ini kembali ke persoalannya apakah semua wanita yang sekarang ini sedang hamil atau proses kemarin itu mau hamil sudah mendapatkan informasi ini atau Ya. belum? Ternyata kecil sekali belum. Kecil sekali. Kecil memang. sekali belum. Kecil. Ya. Betul. Caranya gimana, Dok? Agar mereka itu Ya. aware gitu. Ya, jadi memang dari kami perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan seluruh OPDKB ya, ini saat ini berupaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang KB pasca persalinan karena manfaatnya sangat besar bagi kesehatan ibu maupun anak. Jadi kalau tadi dikatakan misalnya nifas ini merupakan KB secara alami, sebetulnya bukan itu. Karena setelah persalinan dalam 21 hari itu bisa terjadi pematangan sel telur. Dalam 21 hari ya. Nah, kalau pada saat sel telur matang kemudian ini kan bapaknya sudah puasa 9 bulan, Mbak. Jadi banter-banternya kan begitu. Banter-banter ya, Dok. Ya bisa hamil itu. Oh, sudah Bisa hamil. mulai. Ancaman juga. Ancaman juga kan begitu. Ancaman atau bukan ya? Jadi itulah supaya nanti ibu terlindung dari kehamilan yang terlalu dekat, kita sarankan untuk ikut KB segera setelah persalinan. Pilihannya banyak, Mbak. Memang yang paling umum, yang paling mudah dan juga tidak perlu alat-alat yang rumit itu dengan memberikan ASI eksklusif. Nah, itu yang mungkin yang dimaksud tadi pada saat nifas. Iya, tidak bisa hamil lagi. Itu sebenarnya bukan nifasnya, tapi karena ASI eksklusif yang diberikan gitu. Oke. Baik, teman-teman, Anda bisa bertanya.
Ini narasumbernya luar biasa loh dari Provinsi Jatim, Dr. Sofyan Rizalanda, MKes, Perencana Ahli Muda, Pembina KB dan KR, Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim. Ada pertanyaan terkait dengan KB pasca persalinan menuju Indonesia bebas stunting. Nanti ada hubungannya dengan stunting soalnya. Iya, betul. Iya, ada KB-nya dulu, kemudian terus bebas stuntingnya ini gimana? Apakah ada hubungannya? Nanti dokter akan menjawab. Bu Nia di Merican, Kota Kediri. KB pasca persalinan itu beresiko apa tidak ya? Untuk KB IUD, waktu itu pasca persalinan sesar sempat ditawari tapi takut. Mbak Sari di pesantren Kota Kediri, baiknya KB setelah lahiran itu berapa lama? Apakah harus menunggu selesai nifas dulu? Ika Juwita, Ayu Muryadi, Gatekeeper. Radio Andika, informasi dan solusi. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurangnya asupan gizi jangka panjang dan penyakit infeksi yang berulang sehingga tinggi badan anak lebih rendah dari usianya. Antisipasi cegah stunting dengan cara minum tablet tambah darah 1 minggu sekali pada remaja putri. Lakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin di puskesmas. Selama masa kehamilan, rutin periksa, hindari asap rokok, dan penuhi nutrisi yang baik. Inisiasi menyusu dini setelah melahirkan dan berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. Pemberian makan pada bayi dan anak secara benar, lengkapi imunisasi dasar pada bayi, lakukan pantauan perkembangan balita secara teratur di posyandu atau puskesmas. Gunakan air bersih dan sanitasi yang sehat. Mari jaga dan sayangi anak kita, bersama kita cegah stunting. Anak sehat, keluarga bahagia. Dipersembahkan oleh DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri. 105,7 Radio Andika. Teman-teman, kita kembali ke perbincangan KB pasca persalinan menuju Indonesia bebas stunting bersama narasumber kita Dr. Sofyan Rizalanda, MKes sebagai Perencana Ahli Muda, Pembina KB dan KR, Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim. Dok, pertanyaan dari teman-teman tadi ada 2. Bu Nia di Merican, Kota Kediri, KB pasca persalinan itu beresiko apa tidak? Ini termasuk kita sudah mengungkapkan, tapi mungkin sedikit tadi manfaat dari dan mungkin resikonya. Nggih, monggo. Ya, baik. Jadi Bu Nia ya, juga para pendengar semua, kalau dibandingkan dengan resiko terjadinya kehamilan pada saat baru saja melahirkan, itu lebih rendah sekali. Coba kita bayangkan ada berapa mungkin saudara-saudara kita yang mungkin juga tetangga ya, yang baru anaknya mungkin baru umur 3 atau 4 bulan tapi sudah hamil lagi. Nah, itu resikonya jauh lebih tinggi. Nah, makanya supaya tidak terjadi kehamilan jarak dekat tersebut, sangat disarankan untuk menggunakan KB. Nah, sekarang yang jadi persoalan kan KB mana yang cocok, biasanya kan begitu. Nah, ini memang tidak bisa diselesaikan satu persatu kasus mesti sama begitu. Oh, saya pakai IUD nggak apa-apa kok. Oh, saya pakai IUD ternyata lepas dan sebagainya. Itu setiap kasus berbeda, Mbak. Maka dari itulah penting untuk dilakukan konseling. Nah, konseling ini harus dilakukan mulai awal sejak pemeriksaan kehamilan yang pertama. Jadi itu sudah mulai diarahkan nanti pilihan yang tepat itu bagaimana. Ada kok yang ternyata setelah dikonseling pilihan yang cocok dan bagus itu cukup memberikan ASI. ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu harus diberikan semau bayi ya. Selama bayinya masih mau minum, diberikan aja enggak apa-apa. Jadi begitu dia kenyang dia pasti akan melepeh, misalnya begitu. Dengan ASI eksklusif seperti ini, maka secara otomatis hormon prolaktin itu tidak bisa maksimal keluarnya ya, sehingga air susu itu bisa terus keluar. Nah, hormon prolaktin itu mencegah terjadinya kehamilan karena tidak terjadi ovulasi. Itu sudah jadi KB selama 6 bulan. Artinya yang nifas tadi dikatakan KB itu tidak benar, itu lebih karena pemberian ASI selama ASI eksklusif ya, Dok ya. Iya, itu. Nah, sekarang dengan pola tipikal ibu-ibu sekarang kan bekerja dan lain sebagainya, itu kan biasanya agak sulit untuk memberikan ASI eksklusif kan begitu. Maka itulah kita tawarkan beberapa alat kontrasepsi, dan tentunya tidak semerta-merta harus ini pilihannya ini dan seterusnya, enggak. Pasti melalui konseling dulu nanti, Mbak, begitu. Boleh. Pertanyaan berikutnya,
Bu Sari, Mbak Sari di pesantren Kediri, baiknya KB setelah lahiran itu berapa lama? Kembali ke situ. Apakah harus menunggu selesai nifas dulu? Waduh, kelamaan. Kalau saran dari saya 10 menit sampai dengan 48 jam pada saat selesai persalinan ini sudah ditentukan menggunakan KB cara apa. Nah, supaya pilihannya tidak salah, maka pada saat pemeriksaan kehamilan sekali lagi yang awal itu sudah mendapatkan informasi. Jadi kalau mungkin nakesnya belum ngasih informasi, boleh loh ibu itu bertanya. Proaktif. Gitu. Iya. Nanti saya mau KB dok, mau cara apa yang KB yang bagus. Nah, nanti akan dijelaskan. Gitu. Bisa dibayangkan ya dok, habis persalinan terus kita KB, apalagi yang implan atau mungkin apa gitu ya. Membayangkan itu, waduh. Berarti jangan dibayangkan, dijalani ya dok. Oke. Bu Dwi, selamat siang Bu. Selamat siang, Mbak. Iya, Bu Dwi, dengan dokter. Silakan, Bu. Ya. Dok, selamat siang. Selamat siang, Bu. Mau tanya, ini kan saya pakai implan. Iya. Terus implannya itu pakai waktu ada safari. Oh ya. Ya. Gitu, terus gitu saya yang bingung itu gini. Nah, nanti kalau mau ganti lagi kan harus nunggu waktu ada safari ya. Kalau pakai BPJS. Baik. Terus terus ngaten ki gini. Lah kok lek wayahe aku ganti kok belum ada. Lah terus pernah saya gini ke bidan mau lepas ini Mbak implan mau tak lepas. Terus gini bidan loh. Pasangnya dulu di mana? Nah, itu. Waktu safari, waktu safari Bu. Iya. Lah nanti nunggu safari aja lagi lah. Nanti kalau aku kebobolan lah ya bahaya. Saya bingung lagi. Makanya saya bingung. Kalau nunggu lagi saya pasang, ini saya biarkan dulu nunggu biar di sini di lengan gitu. Terus nunggu lagi kalau pasang lagi. Efeknya gimana gitu loh dok ke saya. Nanti takut ya hamil anak udah 2 besar waktu gawat. Baik Bu Dwi. Itu saja Bu Dwi. Makasih. Baik. Sama-sama. Bu di Makanya saya tunggu di radio ya dak. Iya siap. Siap, Bu. Langsung sebentar Baik Bu Dwi, ditunggu di radio dulu. Terus ini saya mau ke iklan dulu nih dok. Nanti kita akan ketemu lagi. Bu Dwi Utami di Serengat Blitar. Radio Andika, informasi dan solusi. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurangnya asupan gizi jangka panjang dan penyakit infeksi yang berulang sehingga tinggi badan anak lebih rendah dari usianya. Antisipasi cegah stunting dengan cara minum tablet tambah darah 1 minggu sekali pada remaja putri. Lakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin di puskesmas. Selama masa kehamilan, rutin periksa, hindari asap rokok, dan penuhi nutrisi yang baik. Inisiasi menyusui dini setelah melahirkan dan berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. Pemberian makan pada bayi dan anak secara benar, lengkapi imunisasi dasar pada bayi, lakukan pantauan perkembangan balita secara teratur di posyandu atau puskesmas. Gunakan air bersih dan sanitasi yang sehat. Mari jaga dan sayangi anak kita, bersama kita cegah stunting. Anak sehat, keluarga bahagia. Dipersembahkan oleh DP2 KB P3A Kabupaten Kediri. 105,7 Radio Andika. Kita kembali ke Dr. Sofyan Rizalanda, MKes, Perencana Ahli Muda, Pembina KB dan KR, Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim. Pertanyaan yang tadi dari Bu Dwi Budi Utami, Serengat Blitar. Ya. Takut kebobolan dok? Ya. Gimana? Ya, jadi Bu Dwi, implan ini melindungi dari kehamilan sampai dengan 3 tahun setelah pemasangan, yaitu rata-ratanya. Sehingga menjelang 3 tahun itu biasanya memang disarankan untuk memperbarui, jadi dicabut kemudian dipasang kembali. Itu pun jika memang masih belum menginginkan anak lagi. Berkenan KB. Ya, kalau ternyata mau hamil lagi dok, ya sudah, nanti dilepas begitu. Nah sekarang di manakah bisa
melakukan cabut pasang atau ganti implan. Ibu saya sampaikan bahwa alat kontrasepsi dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ini sudah didistribusikan ke OPD KB ya, di kantor KB sampai ke puskesmas, sampai dengan mungkin vaskes di bawah puskesmas yang bisa melayani, Bu. Jadi kalau mungkin Ibu kesulitan di praktek Bu Bidan, barangkali mungkin di Bu Bidan tersebut belum tersedia, karena alat kontrasepsi implan ini memang sebagian besar adanya di puskesmas, Bu. Jenengan bisa rawuh di puskesmas untuk menyampaikan bahwa sedang menggunakan implan dan bermaksud untuk cabut pasang ya, insya Allah nanti akan dilayani. Apalagi kalau jenengan punya jaminan sosial itu malah lebih mudah untuk ke sana. Ngoten nggih, Bu nggih. Jadi saya memberi apresiasi Bu Dwi ya, bisa menggunakan implan itu jenengan termasuk salah satu pasangan usia subur yang luar biasa. Anaknya karena ada 2 loh. Lah ya. Karena enggak semuanya mau memakai, Bu, padahal manfaatnya sangat besar, Bu. Iya, oke. Bu Dwi dan teman-teman yang lainnya bisa lanjut kembali mengikuti acara ini sampai nanti sekitar jam 12. Jadi pertanyaan-pertanyaan apapun terkait dengan KB, dan kita masih belum masuk ke stunting ini, nanti bisa disampaikan ke 0811 345 4000. 105,7 Radio Andika. Lagu dari Kunto Aji, teman-teman, konon katanya, sama halnya seperti kalau kita dapat informasi yang belum pasti, itu pasti bilangnya konon katanya si Anu, katanya loh ya, itu informasinya begini. Makanya Anda bisa mendengarkan informasi yang pasti hanya di Radio Andika, termasuk tema kita hari ini, KB Pasca Persalinan Menuju Indonesia Bebas Stunting bersama Dr. Sofyan Rizalanda, MKes, Perencana Ahli Muda, Pembina KB dan KR Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim. Baik, saya kembali ke teman-teman gatekeeper dulu. Mbak Rina di Pare, KB apa yang lebih disarankan untuk umur 26 tahun setelah melahirkan anak pertama? Bu Heni di Tulungagung, apakah KB pasca melahirkan berpengaruh terhadap berat badan ibu? Oke, bisa langsung saja, Dok? Ya, siap ya. Jadi untuk yang tadi untuk KB di usia 26 ya. 26 tahun setelah persalinan. Jadi begini, Mbak, memang setiap ibu setelah persalinan ini bisa jadi tidak cocok pada beberapa pilihan tertentu. Oke, Dok, sebentar ada brief. break ya, baik, dulu, sebentar. Karena ada penelpon ini, Dok. Baik, saya kembali ke teman-teman gatekeeper. Pak Nur Huda, selamat siang. Nggih, selamat siang. Nggih, Pak Nur Huda, dengan Dr. Sofyan, pertanyaannya. Ya, ini saya kan dengan istri itu selisihnya 25 tahun. Iya, Pak. Nah, terus istri saya sekarang itu usia 34. Saya mendekati purna. Iya. Nah, istri saya melahirkan anak yang keempat. Iya, Pak. Putri semua. Nah, tempo hari itu melahirkan anak yang keempat itu sekarang masih berumur 2 bulan. Saya ditawari bidan untuk saya yang KB. Tapi saya menolak. Iya. Geng. Terus gimana, Pak? Saya tolak, saya nggak mau. Lah, khawatirnya ada efeknya. Kira-kira apa efeknya itu? Terima kasih, Dok. Jadi KB buat pria. Buat pria. Apa efeknya gitu nggih, Pak? Oke. Nggih, ditunggu di radio Pak Nur Huda Magaluh, Jombang. Radio Andika, informasi dan solusi. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurangnya asupan gizi jangka panjang dan penyakit infeksi yang berulang sehingga tinggi badan anak lebih rendah dari usianya. Antisipasi cegah stunting dengan cara minum tablet tambah darah 1 minggu sekali pada remaja putri. Lakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin di puskesmas. Selama masa kehamilan, rutin periksa, hindari asap rokok, dan penuhi nutrisi yang baik. Inisiasi menyusu dini setelah melahirkan dan berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan.
Pemberian makan pada bayi dan anak secara benar, lengkapi imunisasi dasar pada bayi, lakukan pantauan perkembangan balita secara teratur di posyandu atau puskesmas. Gunakan air bersih dan sanitasi yang sehat. Mari jaga dan sayangi anak kita, bersama kita cegah stunting. Anak sehat, keluarga bahagia. Dipersembahkan oleh DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri. 105,7 Radio Andika. Kembali bersama Dr. Sofyan Rizalanda, MKes Perencana Ahli Muda Pembina KB dan KR Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim dalam perbincangan publik interaktif dengan tema KB Pasca Persalinan menuju Indonesia Bebas Stunting. Sebelum ke bebas stunting, ke Pak Nur Huda dulu ini pertanyaan tadi. Gimana, Dok? Ya, baik, Pak Nur Huda. Jadi memang pilihan untuk KB pria dengan situasi seperti yang Bapak alami, anaknya sudah 4 gitu ya, itu memang sudah sangat ideal, Pak. Karena apa? Karena istri penjenengan ini kan sudah 4 kali melahirkan gitu ya. Jadi kalau nanti urusan KB-nya masih dibebankan kepada istri itu, nah itu rasanya gimana gitu, Pak ya. Ini berarti tipe-tipe suami yang juga memperdulikan istrinya, melahirkan ya istri, KB ya istri. Waduh. Iya. Jadi saya sarankan Pak Nur Huda tadi di Megalo ya itu. Megalo Jombang. Jadi Bapak bisa datang di kantor kecamatan, di situ ada balai KB, Pak. Balai KB Kecamatan Megalo, datang saja ke sana untuk menemui petugas lapangan kami, penyuluh keluarga berencana. Jangan sampaikan nanti kami disarankan untuk ikut KB pria. Nanti akan diberikan wawasan dulu, Pak, apa dan mengapa. Tapi kalau menurut saya, karena kebetulan saya juga seorang operator untuk MOP, Pak, untuk KB steril pria, ini bagus sekali kalau Bapak mau ikut. Ya. Mengenai efek, jenengan bisa inilah, di Jombang sudah banyak yang ikut. Ya. Silahkan ditanya sendiri efeknya apa ya, karena mereka yang mengalami. Insya Allah aman, Pak, ya, aman dari segala sisi. Masih bisa gaspol ya, masih bisa ya, masih jaminan gaspol. Dok, kita ke ini KB pasca persalinan, jadi apa hubungannya dengan penurunan stunting? Ya, jadi begini. Tadi saya katakan bahwa kenapa setelah persalinan harus KB, sebaiknya KB, karena untuk menghindari kehamilan yang terlalu dekat. Nah, ketika seorang ibu mengalami kehamilan yang sangat dekat ya, jaraknya dekat, maka ibu ini harus mengasuh anaknya dalam kondisi hamil lagi. Nah, itu butuh effort yang betul-betul 2 kali lipat tentunya ya. Namanya ibu pasti pada saat hamil kondisinya lemah, segala macam, capek dan lain sebagainya. Nah, padahal dia ada anak di situ yang baru saja dilahirkan. Otomatis karena capek pasti anaknya dititipkan. Ya, dititipkan atau mungkin ikut ini itu begitu, ikut mbahnya dan lain sebagainya. Sehingga di situ aspek kesehatannya kurang untuk diperhatikan, terjadilah stunting. Maka dari itu memang sangat penting untuk menggunakan KB pada saat persalinan untuk menghindari kejadian stunting di keluarga gitu, Bu. Stunting sendiri kan karena asupan gizi mungkin juga kurang, perhatian juga kurang gitu kan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang pasti harus KB pasca persalinan. Ya, disarankan. Sangat seperti itu. Sangat disarankan. Malahan tadi ada, saya ingat-ingat tuh rumusnya 21 hari setelah persalinan. Malahan itu lebih disarankan ya. Kemudian untuk terlanjur, yang sudah terlanjur, Dok, gimana? Jadi kondisi seperti itu gimana yang sudah terlanjur? Macamnya stunting. Betul. Ya. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin sudah terlanjur hamil dalam jarak dekat, maka saran yang bisa saya berikan adalah kehamilan yang sudah terjadi ini betul-betul diperhatikan dari aspek pemeriksaan kesehatannya. Jangan sampai terlambat. Selama kehamilan itu disarankan minimal 6 kali untuk periksa supaya bisa terlihat kesejahteraan janin dan lain sebagainya. Nah, kemudian asupan gizi menjadi harus lebih banyak lagi karena hamil sambil menyusui. Nah, begitu ya. Nanti jangan sampai anak yang dikandung dipenuhi ternyata ASI-nya menjadi berkurang karena mungkin karena kecapean dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang perlu harus diperhatikan. Jadi effortnya harus lebih besar lagi ya, karena sudah terlanjur
terjadi kan begitu. Kemudian juga peran suaminya ini ya yang juga penting. Artinya kalau pada saat istrinya kelelahan, apalagi sedang hamil gitu ya, terus anaknya rewel, ambil harus ambil tanggung jawab gitu, itu sudah harus. Iya. Begitu. Masuk di kode dulu. Iya. Itu udah kode ya. Iya. Begitu. Okay. Baik, ini masih ada waktu sampai jam 12 buat teman-teman yang barangkali juga belum menanyakan hal-hal yang masih berkecamuk begitu, silakan bisa di 0811 345 4000. Dr. Sofyan ini akan memberikan jawaban selengkapnya buat Anda paling detail. Kalau KB itu urusannya sebenarnya tidak cuma untuk ibu-ibu nggih, Dok? Iya. Bapak tadi loh luar biasa. Nggih, Pak Nur tadi loh luar biasa. Jadi monggo, mumpung ada Dr. Sofyan ini dari Provinsi Jatim, silahkan Anda bisa bergabung dengan kami. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurangnya asupan gizi jangka panjang dan penyakit infeksi yang berulang sehingga tinggi badan anak lebih rendah dari usianya. Antisipasi cegah stunting dengan cara minum tablet tambah darah 1 minggu sekali pada remaja putri. Lakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin di puskesmas. Selama masa kehamilan, rutin periksa, hindari asap rokok, dan penuhi nutrisi yang baik. Inisiasi menyusui dini setelah melahirkan dan berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. Pemberian makan pada bayi dan anak secara benar, lengkapi imunisasi dasar pada bayi, lakukan pantauan perkembangan balita secara teratur di posyandu atau puskesmas. Gunakan air bersih dan sanitasi yang sehat. Mari jaga dan sayangi anak kita, bersama kita cegah stunting. Anak sehat, keluarga bahagia. Dipersembahkan oleh DP2 KB P3A Kabupaten Kediri. 105,7 Radio Andika. Mbak Salma di Pare Kediri. Saya ibu muda yang masih mengandung 7 bulan. Rencana setelah melahirkan ingin KB tapi takut gendut. KB apa yang tidak membuat gendut? Baik. Bu Nurul di Ngadului Kediri. Terima kasih dokter, penjelasannya mantap. Saya ibu yang beranak 4 jadi pengen suami saja yang KB karena saya sudah capek KB-nya. Setuju Bu, saya dukung. Oke, bisa langsung ya Dok karena memang waktunya sangat ini terbatas. Silakan Dok. Ya, jadi KB yang membuat gendut tadi ya katakannya. Itu memang KB yang sifatnya hormonal ya Bu. Jadi yang seperti pil, kemudian suntik itu hormon yang disuntik. Utamanya yang mengandung estrogen cepat sekali menaikkan berat badan. Kenapa tuh Dok itu Dok? Ya karena fungsi hormon tadi selain untuk mencegah supaya tidak hamil, itu dia memang menumpuk lemak. Jadi dengan adanya hormon itu lemak gampang sekali menumpuk ya. Makanya memang sangat wajar jika menggunakan KB dengan hormon itu kemudian menjadi gemuk. Nah, bila memang tidak menginginkan gendut, maka pakai yang non hormonal. Itu pilihannya banyak. Kalau untuk KB pasca persalinan, tadi kembali ke pembelian ASI eksklusif itu penting ya. Sehingga tidak perlu pakai alat-alat yang lain. Ya, jadi harus diberikan terus. ASI itu kalau tidak diberikan, dia akan berkurang dengan sendirinya. Nah, kalau sudah berkurang, itu akan terjadi mens. Berarti sudah akan terjadi pematangan sel telur. Jadi memang harus diberikan terus. Agak ribetnya begitu. Jadi persiapan mau hamil lagi. Hamil lagi. Nah, iya. Jadi selain itu bisa menggunakan IUD ya. Atau kalau memang tadi yang anaknya sudah 4 ya, apalagi sudah menjelang 5 itu bisa menggunakan metode sterilisasi ya, begitu. Atau kalau enggak bapaknya saja ya. Iya, sterilisasi bisa ibunya, bisa bapaknya gitu. Oke. Ini berarti menyambung ke Bu Nurul tadi. Bu Nurul Ngadului itu kan pengennya sih ya bapaknya saja. Iya kan, tapi ya bagaimana caranya mengedukasi si bapak ini agar berperan serta dalam KB gitu. Termasuk ini Dok sekalian karena waktunya juga. Iya, baik. Jadi peran serta dari teman-teman BKKBN nanti apa itu? Karena kan tadi jenengan bilang masyarakat itu edukasinya masih perlu gitu, perlu banyak ya. Gimana tuh Dok? Ya, jadi kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas PPKB untuk Kabupaten Kediri ya, PDKB Kabupaten Kediri nanti juga akan berupaya untuk mensosialisasikan untuk KB pasca salin dengan berbagai media ya, salah satunya ya dari radio seperti sekarang. Kami juga nanti lewat media-media konvensional seperti penyebaran leaflet dan sebagainya, juga termasuk
lewat media yang sudah modern ya, lewat IG, kemudian lewat mungkin Facebook atau mungkin saluran-saluran yang lain. Itu sudah kita bikin. Jadi sekarang teman-teman kami itu punya kreativitas yang luar biasa ya. Bikin konten itu bagus-bagus itu. Kalau zaman saya dulu nggak ada. Berasa itu sebenarnya bukan edukasi, tetapi itu lebih kayak ke konten. Tapi tujuannya sih jelas. Iya, betul. Iya, betul. Jadi yang dibutuhkan masyarakat sekarang mungkin lebih banyak informasi yang akurat, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu insya Allah selalu bisa didapat dari kanal-kanal resmi milik BKKBN atau milik Dinas KB di setempat. Create-nya bisa bermacam-macam ya, dari edukasi melalui media sosial sampai yang tadi kita sempat diskusi, barangkali ada loh ketika misalnya menggelar KB gratis, terus ada bonusnya apa? Kayak dulu waktu kita vaksin ya, Dok. Vaksin ada seperti itu. Vaksin bisa didapat di sini. Nanti habis vaksin itu dapat apa gitu. Ini kan sebuah booster ya. Beberapa event kami lakukan seperti itu. Jadi itu memang salah satu cara. Ya, Mbak. Cuman sekarang memang kritisi dari masyarakat itu cukup tinggi, sehingga kita juga berupaya memberikan layanan yang terbaik ya, baik dari sisi konseling maupun pelayanan gitu. Sebelum ditutup, Dok, apa sih sebenarnya yang susah begitu di masyarakat ini untuk diajak KB pasca persalinan? Iya, jadi karena mungkin sudah terlalu lama terdoktrin bahwa setelah persalinan itu jangan KB ya, nanti begini begitu, akhirnya takut kan begitu. Padahal teknologi sekarang ya, itu teknologi di kedokteran, cara kemudian untuk ABPP itu sudah banyak berkembang, tidak seperti dulu. Sekarang ada pemasangan IUD dengan teknik long Kelly, kemudian dengan insert terpanjang, bisa juga menggunakan implan tuh ya, implan yang langsung bisa dipasang yang pakai 2. Dulu implan itu masih jejer-jejer 6 gitu, masih banyak. Sekarang hanya 2, bahkan nanti kita sedang mengembangkan yang 1 batang saja. Nah, itu kan lebih comfort bagi yang ini yang dipasang begitu, Mbak. Cabutnya juga lebih gampang. Ya, lebih mudah. Selain itu bisa didapatkan di mana untuk KB pasca persalinan ini, Dok? Ya, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang bersalin di fasilitas kesehatan ini bisa ya, semuanya mendapatkan akses untuk KB pasca persalinan. Jadi panjenengan berhak untuk bertanya ketika ditangani itu, saya mau KB, Dok, kira-kira yang cocok apa. Nah, seperti itu nanti akan diberikan penjelasan. Jadi memang tidak serta-merta ya, langsung saya mau pil itu, saya mau suntik atau mungkin pakai IUD, tidak bisa begitu. Jadi harus ada melalui konseling dulu, nanti sama dokter atau bidannya akan diperiksa. Ini bisa enggak pakai IUD dan sebagainya gitu. Oke, baik. Semoga sukses luar biasa teman-teman BKKBN, Dok, dengan tema kita KB pasca persalinan menuju Indonesia bebas stunting. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Semoga bisa bertemu kembali. Iya, sama-sama, Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Teman-teman, selesai perbincangan kita dalam KB pasca persalinan menuju Indonesia bebas stunting bersama Dr. Sofyan Rizalanda, MKes. Beliau sebagai perencana ahli muda pembina KB dan KR perwakilan BKKBN Provinsi Jatim. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurangnya asupan gizi jangka panjang dan penyakit infeksi yang berulang sehingga tinggi badan anak lebih rendah dari usianya. Antisipasi cegah stunting dengan cara minum tablet tambah darah 1 minggu sekali pada remaja putri. Lakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin di puskesmas. Selama masa kehamilan, rutin periksa, hindari asap rokok, dan penuhi nutrisi yang baik. Inisiasi menyusu dini setelah melahirkan dan berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. Pemberian makan pada bayi dan anak secara benar, lengkapi imunisasi dasar pada bayi, lakukan pantauan perkembangan balita secara teratur di posyandu atau puskesmas. Gunakan air bersih dan sanitasi yang sehat. Mari jaga dan sayangi anak kita, bersama kita cegah stunting. Anak sehat, keluarga bahagia. Dipersembahkan oleh DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri.